Halo teman-teman, selamat bergabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Kang Mahbub yang ada di Kota Jember. Buat teman-teman yang sudah gabung, boleh absen dulu dari kota mana saja dan jangan lupa ya bantu tap layarnya, boleh juga dibagikan. Nah, malam ini saya pengen ngobrolin tentang TikTok Shop. Ya, oke. Malam ini saya pengen ngobrolin tentang TikTok Shop. Kenapa bisa salam kenal dari Bekasi, Mbak Wizi Shop ya. Selamat malam Mbak Wizi. Terima kasih sudah bergabung ya. Kenapa saya sering banget sering banget sharing tentang TikTok Shop ya teman-teman. Saya sering banget sharing tentang TikTok Shop, baik itu di grup WA ataupun di TikTok ya via live seperti ini. Kenapa? Karena TikTok Shop ini terbilang media yang masih baru. Karena TikTok Shop ini baru diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021 bulan September. Jadi artinya bulan depan TikTok Shop ini di Indonesia masih berusia katakanlah 1 tahun teman-teman, kayak gitu ya, berusia 1 tahun. Nah, untuk TikTok sendiri itu sudah ada sekitar tahun 2016. Tahun 2016 cuma baru populer di Indonesia itu tahun 2019. Nah, teman-teman yang ada di sini nih, mulai dari kapan nih mainan TikTok ini? Mulai nginstal TikTok itu mulai tahun berapa kira-kira ini teman-teman yang ada di sini? Yang jelas untuk TikTok Shop masih 1 tahun ya teman-teman. Ya belum sampai sih karena kan sekarang masih bulan Agustus ya. Dan TikTok Shop itu eh, baru ada di Indonesia tahun 2021 bulan September. Nah, untuk malam hari ini seperti biasa saya akan live ya bersama teman saya. Mbak Ratna. Saya coba hubungi dulu beliau sudah live apa belum ya. Nah, acara live seperti ini sebenarnya saya adakan ini spesial buat teman-teman di TikTok, khususnya teman-teman yang sudah ikutan belajar di kelas TikTok Shop for Newbie. Jadi saya punya wadah belajar khusus ya untuk teman-teman yang ingin belajar bareng tentang TikTok Shop gitu ya teman-teman. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa cek link di bio yang nomor 6. Nah, sekali lagi untuk TikTok Shop itu terbilang masih baru di Indonesia. Ya, usianya masih belum 1 tahun ya teman-teman. Usianya masih belum 1 tahun. Kenapa belum 1 tahun? Karena TikTok Shop diluncurkan pada tahun 2021 bulan September dan sekarang ini masih belum bulan September. Makanya teman-teman itu kalau misalkan ada yang mau daftar TikTok Shop, ya mau daftar nih bagaimana caranya daftar jadi seller TikTok itu masih banyak yang belum bisa gitu. Memang baru dimaklumi gitu. Sama seperti kita dulu ketika bermain sosial media seperti Facebook, kemudian yang lain itu kan kita mau bikin akun aja masih susah ya. Kayak TikTok ini teman-teman mau bikin akun aja masih ada yang belum bisa gitu kan. Caranya setting profil, cara ganti foto, cara ngasih nama pengguna, nama TikTok, kemudian cara bikin daftar putar, kemudian cara memunculkan aturan-aturan seperti di TikTok. Kalau misalkan cara memunculkan kolom website itu bagaimana? Nah, ini dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya karena saya itu merasa kurang ilmu ya teman-teman, saya juga butuh sharing-sharing buat sama teman-teman mengenai TikTok ini ya, sharing-sharing. Makanya saya sering banget melakukan yang namanya berbagi atau belajar bersama ya, baik di grup WA ataupun secara live seperti ini ya, gunanya untuk tukar pengalaman. Jadi saya pengen teman-teman nanti
yang punya pengalaman di TikTok ya bisa juga berbagi di sini, dan saya juga punya pengalaman, saya juga akan berbagi kepada teman-teman, dan saya berharap semoga acara ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya, untuk kita semua bermanfaat. Tapi sekali lagi untuk TikTok Shop itu adalah media baru ya teman-teman, baru diluncurkan di Indonesia tahun 2021 bulan September. Jika dilihat dari bulannya, TikTok Shop itu masih belum 1 tahun di Indonesia. Jadi benar-benar baru ya. Assalam dari Mbak Baiti Malika, assalamualaikum. Pekanbaru hadir. Mbak Dewi hadir. Matur nuwun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Putri Bungsu hadir. Mas Darna Wangsa. Wah, ini lama gak chat ya. Juga hadir. Mbak Enung juga hadir. Dan teman-teman yang lain juga sudah hadir. Hadir Kang. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sebentar saya coba undang dulu teman saya ini, Mbak Ratna ya, biar enak ngobrolnya karena beliau juga pengalaman di ini, pengalaman banget di dunia TikTok Shop. Jadi saya saya ulangi, TikTok Shop itu baru banget ya di Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, bentar. Kira-kira teman-teman yang hadir malam ini sudah mengenal TikTok Shop ini, sudah mengenal TikTok ya? Mulai sejak kapan nih mainan TikTok nih teman-teman ya? Jadi oke, ini sudah banyak yang tanya ya. belum dibuka pertanyaannya sudah banyak yang tanya. Terima kasih buat Mbak Ame yang sudah mengirim mawar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngirim mawar. Saya daftar kok belum bisa ya Kak. Jadi gini ya. Oke, saya langsung saja bahas cara daftar TikTok Shop ya teman-teman. Boleh nanti tanya, saya jelasin dulu cara daftar TikTok Shop. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, kategori penjual di TikTok Shop itu ada dua ya. Ada pemilik barang dan juga ada yang namanya affiliate. Nah, affiliate ini adalah orang-orang yang menjualkan produk orang lain, yakni produknya pemilik barang. Nah, tugas dari dua kategori penjual ini berbeda ya. Kalau pemilik barang, dia itu fokusnya membangun toko, bikin toko. Tergantung juga sih, kalau misalkan modalnya besar, itu biasanya mereka akan merekrut para kreator, mengajak para kreator lain, para pengguna TikTok yang lain untuk ikutan jualan produknya. Itu kalau pemilik barang. Tapi kalau modalnya sedikit ya, pemilik barang yang modalnya besar. Kalau pemilik barang yang modalnya sedikit itu biasanya bangun toko dan juga jualan sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk affiliate ini tugasnya hanya fokus jualan saja. Jadi mempertemukan antara produk. Nanti ketika ada penjualan selamat malam Mbak Ratna. Ya, kalau bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya kalau Sugeng Dalu. Waduh, Sugeng Dalu. Ya, Sugeng Dalu. Saya lanjutkan dulu ya Mbak Ratna, ini penjelasannya. Oh iya, silakan Mas. Ya. Jadi malam ini barusan saya jelasin dulu ya sejarah dari TikTok Shop ya, masuk ke Indonesia itu baru tahun resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021. Jadi usianya masih belum 1 tahun, tepatnya pada bulan September. Jadi sekarang kan masih Agustus. Jadi bulan depan baru ulang tahun nih TikTok Shop kayak gitu. Jadi makanya teman-teman memang bisa dimaklumi ya kalau dalam daftar TikTok itu banyak yang bingung gitu. Makanya program belajar seperti ini ya saya adakan khususnya buat kita semua sharing-sharing ya, biar kita bisa belajar bersama. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk masalah daftar tadi, untuk affiliate itu fokusnya hanya jualan dan jualan. Ketika terjadi penjualan, si affiliate ini akan dapat yang namanya komisi dari si pemilik barang. Itu sudah tersistem semuanya ya, sudah tersistem teman-teman di TikTok Shop. Kita agak perlu mikirin bagaimana cara membagi komisinya atau membagi dananya, itu sudah tersistem kayak gitu. Nah,
Untuk syarat bisa jualan di TikTok Shop ya, untuk syarat bisa jualan di TikTok Shop itu yang pertama teman-teman harus berusia 18 tahun ya. 18 tahun, punya KTP dan tentunya punya juga rekening untuk pencairan komisi. Kemudian ada juga yang paling penting di akun TikToknya itu sudah muncul keranjang. Wah, ini paling penting, keranjang kuning ya. Ya agak meski keranjang kuning katanya teman-teman itu keranjang kuning, padahal warnanya ya putih gitu. Nah, harus muncul keranjang. Nah, untuk munculnya keranjang ini, jadi gini ya teman-teman, TikTok Shop itu adalah salah satu fitur yang ada di akun TikTok dan akan aktif ketika si akun TikTok ini memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Ya, syaratnya minimal punya 2.000 follower dan yang kedua berusia 18 tahun ya, itu minimal, dan yang ketiga syaratnya itu aktif konten selama 28 hari terakhir. Ini update yang terakhir saya baca seperti itu. Nah, kalau misalkan ada akun yang belum memenuhi syarat ya, artinya followernya di bawah 2.000, maka keranjang ini nggak akan muncul. Terus sama Madura ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah teman-teman bikin toko dulu ya. Jadi kita bikin toko dulu di center seller TikTok, itu daftar ke sana, bikin toko, baru nanti toko ini kita hubungkan ke akun TikTok. Ya, akun TikTok yang belum memenuhi syarat tadi. Ketika dihubungkan atau ditautkan ya, bahasa yang tertera di aplikasi itu ditautkan, maka otomatis nanti akan keluar teman-teman. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, ini Baratna sudah banyak yang tanya ini, kurang belum dibuka pertanyaan wis akeh. Mungkin Baratna mau menambahi atau nyapa-nyapa teman-teman dulu, nggih, monggo, monggo. Disumanggaake. Waduh. Lanjut aja Mas Mahfud, lanjut. Malam ini tuh saya agak mual Mas. Jadinya monggo Mas Mahfud aja, Oh, nanti aku nambahin dikit. oke, lanjut ya. Ya, lanjut Ya, dulu. Nanti teman-teman bisa bisa ini teman-teman yang punya pengalaman di TikTok bisa berbagi dengan kami dan kami juga akan berbagi kepada teman-teman ya, seperti itu. Biar sama-sama ini semoga manfaat juga kan acaranya. Nah, setelah keranjang berikutnya, langkah berikutnya itu ya, langkah berikutnya adalah memasukkan produk ke dalam keranjang. Jadi kalau pemilik barang itu masukkan produknya ke dalam TikTok Shop kayak gitu teman-teman. Itu tugasnya. Masukkan produk ke dalam TikTok Shop ya. Kemudian dilihat jadi memasukkan produk atau menambahkan produk ke dalam keranjang yang ada pada akunnya. Nah, keranjang produk-produk inilah yang nantinya akan kita iklankan di TikTok kayak gitu. Kita iklankan di TikTok, caranya bikin konten, kemudian konten ini kita hubungkan, sudah ada linknya, itu otomatis gak usah mikir bagaimana caranya, itu sudah ada, tinggal klik aja, hubungkan konten dengan produk yang akan kita jual kayak gitu. Nah, ini enaknya di TikTok. Jadi di TikTok ini teman-teman nggak perlu punya website gitu, nggak perlu punya website. Jadi ketika teman-teman menawarkan produk dan ada yang pengen order, mereka itu tinggal klik aja, sudah ada tokonya, kita disediakan toko, mereka tinggal klik masuk ke toko dan mereka bisa melakukan pembelian secara mandiri tanpa kita pandu. Nah, bedanya itu TikTok sama media lain. Kalau di media lain, teman-teman harus aktif gitu. Ya, karena nggak ada tokonya yang sudah tersistem. Teman-teman ya minimal kalau pengen tersistem, teman-teman harus punya website. Jadi sebar-sebar link, ketika ada yang mau beli, mereka harus klik link yang menuju ke website, baru pembeliannya itu ada di website. Nah, kalau nggak punya website bagaimana Kang ya? Otomatis kita harus mengarahkan calon pembeli ini ke WA atau lewat jalur inbox atau yang lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu alur simpel sih. Alur simpel bagaimana cara kita memulai jualan di TikTok Shop. Ya, cara memulai jualan di TikTok Shop. Nanti akan dari ini aja keterangan saya ini akan timbul banyak biasanya nih ya, selama pengalaman saya berbagi eh, dengan teman-teman itu sudah banyak kendala ya. Banyak kendala yang ada
keterangan KTP-nya sudah pernah dipakai, kemudian nomor HP-nya sudah pernah dipakai, padahal belum. Kemudian juga kendalanya itu masalah rekening kayak gitu. Rekening katanya BRI nggak ada, saya punya BRI. Nah, ya pokoknya hal-hal teknis seperti ini. Nah, makanya kita sharing-sharing begini, tukar pengalaman, karena saya yakin di antara kita itu ya, setiap dari kita memiliki istilahnya itu pengalaman yang berbeda di TikTok. Karena tampilan tampilan eh, TikTok Shop ya di akun di masing-masing akun itu beda. Ya, antara fitur-fiturnya itu beda teman-teman. Kayak gitu. Oke, selamat bergabung ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Teman-teman yang gabung boleh bantu ini web atau infokan ke teman yang lain. Nah, ini sudah ada yang tanya sambil ini aja ya, saya bacakan aja pertanyaannya. Kak, mau tanya, saya daftar kok nggak bisa ya? Ya, saya daftar kok nggak bisa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan nggak bisa ya, mungkin secara proses, ya prosesnya itu kakak ini belum ngerti proses alur dari awal sampai bagaimana cara bikin akun komisi, cara memasukkan rekening ke TikTok Shop-nya. Jadi ada alurnya. Yang pertama ya masuk ke seller center dulu. Ini memang tempat ini untuk pelayanan center. Maaf, pelayanan seller di seller TikTok. Layanannya di sini semua. Bisa melalui Google ataupun melalui aplikasi masuk ke situ. Kemudian baru kita daftar. Kalau misalkan jualannya sendiri, saran saya daftar sebagai bisnis perorangan saja. Baru kalau perusahaan nanti daftarnya sebagai bisnis perusahaan. Karena terkait dengan dokumen yang harus kita unggah ke TikTok Shop gitu. Dokumen yang berkaitan dengan bisnis yang kita jalani seperti itu. Mbak Ratna, monggo. Saya sudah. Saya itu ngintip pertanyaannya kok nggak kelihatan ya Mas. Saya cuman sampai di ini, di Kak Rika Erlina. Jadi yang atas-atas saya nggak bisa lihat nih. Ngintipnya terlambat soalnya. Oh, yang atas cuma absen. Oh, Ya, absen aja cuma ya. absen. Ini Berarti pertanyaannya dari ada. Oh iya. Jadi mulai dari Kak Rika ya. Untuk jual makanan katanya nggak bisa di TikTok Shop ya Kang. Solusinya gimana? Saya bantu jawab dikit aja kalau untuk yang jual makanan ya. Kalau yang jual makanan, kebetulan saya juga jual makanan, itu bisa disiasati pakai nama lain. Jadi jangan kelihatan makanannya, tapi misalkan paket usaha, paket asik, uh, paket cantik atau apa gitu. Jadinya nggak langsung ke makanannya walaupun gambarnya makanan gitu. Untuk herbal pun sama. Kalau bisa yang herbal pokoknya ya walaupun gambarnya kelihatan seperti itu tapi deskripsinya itu dipersingkat aja, dipersingkat kemudian pokoknya jangan kelihatan ada herbalnya gitu aja. Jadi tetap nanti bisa di ACC sama pihak TikToknya. Kak, keranjang kuning saya udah terisi, tapi kata temenku kok nggak muncul, kenapa ya? Untuk Kak Ame, sebentar saya intip dulu. Udah followernya udah banyak ya, Pak. Kak Ame ini daftarnya sebagai akun resmi atau akun pemasaran, Kak? Kak Ame, dijawab dulu ya, Kak Ame. Terus pertanyaan ini bisa dijawab Mas Mahbub dari Kak Marheni Ambar. Saya udah masuk ke seller center, masuk ke affiliate awalnya, tapi gitu terus tidak di ACC. Gitu. Katanya nomor HP sudah pernah dipakai. Ya, monggo Mas Mahbub dijawab. Akun pemasaran. Akun pemasaran harusnya kelihatan Kak. Coba sebentar saya intip ya. Sambil Mas Mahbub jawab yang punya Kak Marheni, saya tak intip akunnya Kak Ame dulu. Ya, untuk masalah nomor HP ya, ini juga banyak yang mengalami kendala.
Nomor HP ada keterangan sudah pernah dipakai ataupun KTP juga pernah dipakai. Jadi sistem itu ya maaf, sistem TikTok itu semacam menggunakan sistem rekam jejak ya teman-teman, rekam jejak. Ya katakanlah kayak gitu. Entah ini namanya seperti apa. Jadi ketika kita begitu masuk ke ini mengisi data di TikTok ya, mengisi data baik meskipun itu satu kali itu sudah terekam, terekam di TikTok gitu, terekam, sudah terekam sehingga nanti ketika pendaftaran pertama kita mengalami kegagalan, kemudian kita mau daftar kedua atau ketiga kalinya dengan menggunakan nomor yang sama, itu bisa terdeteksi bahwa nomor ini sudah pernah didaftarkan meskipun sudah gagal. Itu kayak gitu teman. Makanya saran saya sebelum benar-benar daftar teman-teman harus pelajari dulu tutorialnya yang teman-teman yang kalau di grup WA sudah saya bagikan ya, tutorialnya itu sudah pernah saya bagikan. Jadi dipahami dulu, kemudian kalau bisa sih ada yang bimbing gitu ya, ada yang nemenin yang sudah pernah daftar duluan sehingga misalkan ada kendala tinggal kirim screenshot ini punya saya kok kayak gini. Karena saya lihat teman-teman yang kemarin masuk ke seller seller center ya, ketika masuk ke situ ada beberapa tampilan yang itu sudah nggak sama seperti waktu saya daftar dulu gitu. Ya, 2 bulan yang lalu sama yang sekarang itu udah nggak sama. Teman-teman ketika masuk ada pilihan apakah buka TikTok Shop-nya itu lewat aplikasi, apakah langsung dibuka ataupun lewat ada 3 pilihan kalau nggak salah. Nah, teman-teman di sini dengan pakai TikTok, teman-teman bisa pilih yang atas ataupun yang bawah. Bisa langsung dibuka lewat Google ataupun lewat aplikasi TikTok Seller kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari saya. Tapi juga bisa jadi keterangan nomor HP sudah pernah dipakai itu karena ya sudah beberapa kali. Misalkan gini, kesempatan Anda untuk daftar TikTok, mendaftarkan diri sebagai TikTok Shop, sebagai seller itu hanya 3 kali. Nah, 3 kali gagal untuk kesempatan hari ini udah habis kuotanya. Jadi kita ngulang lagi besok kayak gitu. Jadi ngulang lagi besok, dicoba lagi besok. Besok ada kesempatan 3 kali lagi gitu. Ya, Mbak Marheni. Ya, lanjut untuk Kak Ame tadi. Kak Ame akunnya udah saya cek dan keranjangnya itu masih kelihatan. Mungkin temennya itu apa pakai TikTok Lite atau pas sinyalnya nggak stabil jadinya nggak bisa lihat. Jadi saya lihat di akun Kak Ame TikTok Shop-nya masih aktif, masih ada. Gitu ya Kak Ame. Lanjut ke Kak Mas Nur Ihsan. Akun pemasaran kalau herbal yang diunggah apa nih? Kalau akun pemasaran itu kan tujuannya ke affiliate ya Mas Nur Ihsan. Jadinya ya kita nggak mesti ngunggah produk sih. Jadi tinggal kita cari aja produk yang ingin kita jual apa di produk affiliate. Nanti tinggal kita tambahkan ke TikTok Shop aja. Gitu kalau misalkan akun pemasaran seperti itu. Kecuali kalau misalkan Mas Nur Ihsan itu punya herbal sendiri yang istilahnya mau diupload dari TikTok Seller Center. Nah, itu baru sesuai dengan apa produk yang dimiliki di rumah gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan Kak Rika. Udah daftar TikTok Shop tapi belum bisa live. Itu kenapa ya, Kang? Monggo, Mas. Belum bisa live. Ini saya kemarin nyoba ya. Udah jadi untuk bisa live itu kan ya, untuk bisa live itu kan syaratnya sebenarnya cuma simple ya. Intinya yang penting itu fitur live-nya sudah aktif gitu ya. Caranya buka yang ini, buka ketika mau bikin konten di situ kan ada pilihan kamera, template, kemudian live. Nah, kalau itu ada berarti bisa kayak gitu. Nah, agar ini muncul itu syaratnya. Ini kalau jalur alami ya, jalur alami, akun biasa gitu kan. Saya katakan akun biasa itu minimal punya 1000 follower itu nanti sudah muncul fitur live-nya. Tapi kalau misalkan followernya masih di bawah 1000, tapi teman-teman sudah memunculkan keranjang meskipun followernya cuma 14, seperti salah satu akun
saya ya. Nah, itu 14 saya cek kemarin fitur live-nya sudah keluar. Maka buat Mbak Rika ini kok nggak bisa, ya kok nggak bisa, yaitu kemungkinannya tadi coba cek di Play Store, coba cek dulu aplikasinya sudah diupdate apa belum. Kemudian kestabilan ini, stabilan sinyalnya dulu. Ketika dicek jangan keluar dulu ya, di-refresh, coba di-refresh. Kenapa ya? Karena yang lain bisa, punya saya bisa, follower 14 sudah bisa live. Dan itu sudah ada keranjang juga. Ya, Mbak Rika. Lanjut ke pertanyaan Kak Justin Adi. Kalau affiliate itu di APK TikTok Seller Center harus nambah produk ya? Monggo Mas. Affiliate enggak, ya, enggak. Jadi enggak. Affiliate itu istilahnya kita udah disediain produk sama TikTok Shop ya. Produknya teman-teman sih, produknya para pengguna TikTok yang lain yang ini pemilik barang tadi itu ya. Kita tinggal pilih mau jualan yang mana. Nah, itu tinggal masukkan aja ke keranjang kita, tinggal tambah-tambah gitu aja. Ini nggak perlu pakai aplikasi TikTok Seller, kita hanya cukup menggunakan akun TikTok aja sudah bisa menambahkan kayak gitu. Nah, itu fokusnya dari affiliate. Affiliate itu programnya juga banyak ya teman-teman yang ada di sini ya. Karena gini ya biasanya kalau nggak jualan produk sendiri itu kayaknya nggak enak gitu kan. Nah padahal peluang menjadi affiliate itu juga kebetulan saya di affiliate tuh besar sekali teman-teman. Karena program dari TikTok untuk affiliate tuh banyak gitu ya. Ada kontesnya juga buat affiliate. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kemampuan, terutama di bagian modal. Kalau memang masih belum ini ya kita main affiliate aja dulu. Nanti sambil membangun toko sendiri gitu. Jadi fokusnya cuma jualan lah kalau affiliate gitu. Karena nggak ikut packing, nggak ikut ngirim. Nah kalau Baratna ini kan memang produk sendiri ya bagian packing segala macam untuk pemilih barang Baratna ini. Ya. Juragan ya, juragan. Juragan Empang. Juragan apa kemarin? Kerupuk ya, Pak. Lanjut ya. Dari Kak Desi, Assalamualaikum Kang, Mbak Ratna, Waalaikumsalam. Lanjut lagi ke Kak Diah, harus download TikTok Seller kah? Kalau misalkan kakak mau jadi affiliate, kalau misalkan followernya udah 2000, bisa langsung diaktifin dari TikTok. Tapi kalau followernya di bawah 2000, itu mesti harus ada bantuan dari TikTok Seller dulu Kak Dia. Kalau untuk panduannya, untuk main TikTok Shop, dari awal sampai nanti berpenghasilan, itu ada, bisa diklik aja di link bio-nya Kang Mahbub atau di link bio saya, nanti kita pandu. Terus lanjut Kak Rista, Mbak Ratna punya aku diintip dong, udah jadi affiliate belum? Tadi udah sempet aku intip, udah ada Kak, tinggal dilanjutkan aja kontennya ya Kak. Lanjut dari Kak Founder Ajiva Store. Kang tanya nih, sebelum kita buka TikTok Shop, baiknya kita bentuk personal branding dulu atau langsung jualan? Monggo Mas. Pilihannya ada dua. Kalau misalkan mau menampilkan nama sendiri, kita bisa bangun personal branding. Kalau langsung pakai nama toko, ya kita langsung jualan saja. Itu enaknya di TikTok kayak gitu ya. Jadi nggak sama dengan media lainnya. Nah, pakai nama toko itu sebenarnya secara otomatis kita sudah membangun branding ya, branding toko itu sendiri kayak gitu. Nah, saran saya buat teman-teman yang memang itu lebih minat ke jualan kayak gitu ya. Ya, lebih minat jualan ya mending kontennya konten jualan saja gitu. Kontennya konten jualan, nggak usah nggak usah konten yang lain gitu. Beda kan kalau di akun saya itu kan beda gitu ya. Bukan, tapi konten edukasi, di konten saya itu konten edukasi. Jadi teman-teman enaknya di TikTok seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa
TikTok itu sudah ada tokonya gitu. Sudah ada tokonya. Berarti ketika kita jualan itu sebenarnya kita sedang bermain toko gitu. Kita sedang bermain toko. Jadi TikTok itu bacanya kita sedang bermain toko. Ya udah, ini kelebihannya. Kelebihannya kayak gitu. Di media lain belum ada sih konten yang langsung nyambung sama tokonya, itu belum ada. Tapi di TikTok itu konten sudah nyambung sama tokonya. Itu teman-teman. Mas. Nah, kalau misalkan butuh tempat belajar ya, tempat belajar bareng yang lebih khusus lagi, ini pesertanya nggak banyak. Nah, teman-teman bisa ikutan kelas TikTok Shop for Newbie yang saya adakan ya, saya dan Baratna adakan ya. Nah, itu informasinya bisa cek di bio atau teman-teman bisa tanyakan kepada orang yang membagikan info live ini. Tanyakan saja gimana cara daftarnya, materinya apa saja, cara daftarnya seperti apa ya teman-teman bisa tanyakan. Banyak sekali pengalaman yang saya tahu ketika benar-benar belajar sama teman-teman itu mulai dari perkembangan live, wah luar biasa sekali. Dulu waktu saya main-main dengan live itu nggak kayak sekarang. Jadi live di TikTok bulan ini ya itu luar biasa sekali ya teman-teman. Bentuk dari support dari TikTok itu banyak ya, dari kupon, kemudian ada traffic gratis juga. Wah ini luar biasa. Jadi kita nggak perlu ngiklan-ngiklan berbayar kalau di TikTok. Jadi ikuti aja, tunduk sama peraturan TikTok. Jadi pahami. Nah ini perlunya kita belajar bersama. Gitu. Jadi sekali lagi nggak perlu personal branding kalau fokusnya jualan ya. Mas founder, Kak founder, jual parfum kayaknya ya. Lanjut pertanyaan dari Kak Dwi. Kak Dwi, Kak berarti kalau gagal terus itu masih bisa bikin nggak? Bikin ini TikTok Seller Center, Mas? Bisa, 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 ya, bisa. Masih bisa. Kalau saya total, saya pernah bikin akun TikTok itu ada 8 ya, teman. Ada 8. Nah, akun TikTok yang terakhir itu gini, jadi ada 8 akun. Ini saya ceritakan pengalaman juga ilmu ya buat teman-teman. 8 akun ini tidak semuanya saya rawat ya. Ada beberapa yang saya hapus ya. Itu kan satu nomor HP, satu akun kayak gitu, saya hapus. Nah, ketika ada satu akun TikTok dihapus itu bisa diaktifkan kembali 30 hari kemudian. Artinya gini, kalau misalkan kita bikin akun TikTok yang pertama sudah dihapus, kemudian kita mau bikin lagi menggunakan nomor yang sama, itu nggak bisa teman-teman. Nggak gitu, ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi nunggu dulu 30 hari. Terus pertanyaannya bisa daftar lagi? Bisa. Tapi kalau ada keterangan nomor HP sudah dipakai, nah penjelasannya kayak tadi itu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Udah ya? Gagal terus masih Sinyalnya di sini bisa ya. putus-putus, Mas. Untuk gagal terus bisa terus. Sinyalnya putus-putus. Iya. Tes. Udah kelihatan. Udah Mas Mahbub, masih ada yang ditambahkan Mas? Enggak, ya. Jangan banyak-banyak. Lanjut ke Kak Mardiana. Saya sudah coba live tapi 1-3 orang aja yang nonton. Ini bagiannya Baratna ini. Baratna sering live. Saya udah absen live dari puasa ini. Dari puasa absen live. Soalnya di offline itu nggak kepegang, maksudnya jadinya kalau misalkan baru live nanti ada pengunjung gitu kan jadinya keganggu. Makanya dari puasa kemarin sih belum sempet live lagi yang kayak kemarin gitu, kayak dulu ibaratnya seperti itu. Cuman kalau misalkan kakak memang mau konsisten live, itu memang awal-awal itu yang nonton pasti 1, 2, 3 kayak gitu. Tapi kalau kakak konsisten minimal sehari itu 2 jam gitu ya, konsistenkan terus. Kalau misalkan pagi misalkan habis sholat subuh gitu ya,
misalkan 2 jam itu terus kayak gitu, nanti lama-lama penontonnya akan naik sendiri gitu. Jadinya butuh butuh konsisten sama sabar dulu. Soalnya kalau awal itu memang kayak gitu. Sampai beberapa kali itu teman saya itu ada yang riset itu dia itu live pagi sepi, live siang sepi. Ternyata dia live-nya itu ramainya jam 12 malam. Jam 12 malam baru dia rame. Makanya dia itu kalau live malam jam 12 sampai hampir subuh itu baru selesai gitu. Jadinya kakak juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi dicek ramenya akunnya kakak itu jam berapa gitu. Tapi kebanyakan sih untuk yang uh, apa namanya ramainya itu biasanya pagi, pagi setelah subuh atau sebelum subuh itu malah rame gitu. Tapi ngantuk. Ya, kalau saya lihat Kita live itu lanjut, Kang kalau produk. luar biasa gitu ya. Kalau live itu luar biasa kayak Mbak Putri kemarin ya, peserta kelas itu kan Mbak Putri kan beliaunya kan konsisten live itu. Jadi belum 1 jam udah yang check out ada 11 kemarin. Sering banget gitu. Jadi kalau Iya. menurut saya sih ibu-ibu itu ya, yang ini yang rata-rata sih emak-emak ya, ya maksudnya kaum hawa yang sering ini live kan soalnya bisa langsung apa menjelaskan produknya kayak gitu. Itu cepat daripada ini bikin konten gitu kan, bikin konten sih mikir, nah mending ya live aja gitu. Kayak Kak Putri ini salah satu peserta di kelas TikTok Shop itu beliaunya tiap hari konsisten live. Sering sekali kasih info ke teman-teman beliaunya sedang live dan saya lihat kemarin screenshotnya itu dalam penontonnya sudah ribuan. Padahal dulu pas ya live itu masih sedikit gitu. Pas awal-awal live masih sedikit. Gitu. Lumayan ya 1 jam dapat 11 sales itu lah lumayan. Kalau satu sales komisinya 10.000 kan tinggal kali berarti 110.000 kan ya 1 jam. Kalau 2 jam kan bisa 200 teman-teman. Kalau tiap hari kan 1 bulan bisa 3 juta kayak gitu dari hasil live ya, daripada. Nah ini di waktu senggang ya diisi live aja ini gitu. Untuk tata caranya bisa belajar di kelas juga nanti bareng-bareng ya. Lanjut Pak. Dari Kak Diah, Kang kalau produknya makanan kok nggak bisa ya waktu tambahkan produk? Itu tadi udah saya jawab di awal. Kalau misalkan untuk produk makanan itu namanya kita ganti nama lain, jadi jangan nama makanan langsung gitu. Misalkan keripik gitu jangan, tapi pakai nama lain, misalkan apalah gitu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya pengen dipandu di kelas TikTok Shop for Newbie ya. Terus kita lanjut. Kak mau tanya, beda akun resmi sama marketing apa ya? Dan marketing ini maksudnya akun pemasaran ya? Dan jika akun resmi kita unlik, apakah aman? Monggo Mas. Bedanya akun resmi sama akun pemasaran. Kalau misalkan akun resmi diulik-ulik, apakah aman? Jadi kalau bedanya, jadi istilah akun resmi sama akun pemasaran ini baru ada seingat saya itu bulan Juni ya. Informasi dari TikTok itu bulan Juni. Ini fitur baru yang akan diterapkan pada bulan Agustus. Bulan Agustus ini dan saya lihat memang sudah ada beberapa perubahan di fitur TikTok-nya sendiri. Cuma masih belum 100%. Nah, dari informasi yang disampaikan oleh TikTok bahwa akun resmi itu akun TikTok ya yang ditautkan ke toko sebagai akun resmi itu tidak bisa menjual produk orang lain. Artinya dia fokus menjual produk yang ada di toko. Karena akun resmi itu gambaran dari toko milik kita. Beda kalau akun pemasaran atau akun marketing ini bisa jualan produk orang lain. Cuma untuk akun pemasaran itu kuotanya hanya dibatasi 4 kayak gitu. Misalkan diulik-ulik ya aman gitu, nggak masalah. Itu nggak masalah, aman. Ini masih pertanyaan lanjutan, pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan.
Soalnya kalau akun resmi tidak bisa jualan affiliate, barangnya tidak muncul, Kak. Ya, memang kalau daftarnya sebagai akun resmi itu tidak bisa menambahkan produk affiliate, tapi bisa disiasati dan rahasianya ada di kelas TikTok Shop for Newbie ya. Gitu, Mas Erdi bisa menghubungi orang yang mengundang, atau kalau misalkan belum ada yang mengundang ke grup WA, bisa ke link Mas Mabub yang ada di bio atau link saya. Terus lanjut dari Kak Skin Glowing Beauty. Kalau viewer VT menurun, bagaimana cara menaikkannya? Apakah harus sambil diiklankan? Monggo Mas. Viewer ya, main-main dengan viewer. Jadi memang viewer ini adalah mata uang di TikTok ya. Kalau saya bilang viewer itu mata uang di TikTok. Jadi kalau kita bermain organik, ya organik itu gratisan maksudnya. Jadi di TikTok itu kita bisa beriklan dengan cara gratisan dan dengan cara berbayar. Kalau pakai cara gratisan memang kayak gitu ya, naik turun viewer itu naik turun dan itu nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Kalau kita mau bertahan di gratisan gitu ya, main gratisan ya kita harus konsisten konten aja atau volume kontennya ditambah kalau misalkan sehari cuma konten 1-2 kali ya coba ditambah sampai 3 kali. Saya biasanya konten kadang ya 6 kali gitu, pengen nyoba aja sih sebenarnya kalau semakin konten tuh kayak apa algoritmanya kayak gitu. Dan itu berpengaruh juga ya, berpengaruh ketika semakin sering posting ya. Ini enaknya di TikTok, semakin kita sering iklan, katakanlah seperti itu. Maka ini juga pengaruh ke viewer, pengaruh ke follower, kemudian juga pengaruh ke orderan seperti itu. Beda dengan akun yang cuma konten 1 kali, kalau masih awal-awal ya, followernya masih sedikit, sama yang kontennya 3 kali itu beda jauh gitu. Jadi saran saya untuk menaikkan viewer itu kita bisa sering-sering konten, kemudian ya kita pakai trik aja lah naik. Ada beberapa konten yang viewernya masih turun kita sematkan kayak gitu. Ya semacam kayak gitulah. Itu kalau cara main organik sambil kita menganalisa ya atau ya cari tahu lah konten yang gampang FYP itu kayak apa gitu. Nah, itu kita coba. Soalnya kan menurut pengalaman sendiri ya, bikin konten model A gitu kan. Karena sudah terbiasa bikin yang itu aja. Akhirnya mungkin penonton itu merasa bosan. Jadi kita perlu bikin konten model B. Nah, kita cari tahu nih gitu. Itu gampang sekali. Ya, teman-teman, gampang sekali itu caranya gampang sekali. Kita tinggal buka-buka TikTok aja kayak gitu. Sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 45 aja ya. 20.45. Mungkin nanti bisa di grup kayaknya rame tuh. 20.45 maksudnya. Ini rame banget nih yang di WA yang di WA rame banget nih mau daftar kelas gitu. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Nung. Saya upload produk kok file itu kenapa ya, Kang? Jadi Kak Enung ini produknya NASA kayaknya, wong namanya Enung NASA gitu. Upload produk tapi gagal. Kenapa? Ini pasti ini produknya NASA itu kan ada beberapa yang kategorinya masuk ke herbal ya, Kak. Jadi ya itu harus disiasati. Tapi kemarin sih saya dapat request dari salah satu sahabat saya untuk aktifkan TikTok Shop-nya gitu ya. Kebetulan produknya juga sama. Tapi alhamdulillah dari 7 produk yang minta dibantu upload itu semuanya bisa aktif di TikTok Shop. Gitu. Jadi nanti rahasianya insya Allah dibagikannya di kelas TikTok Shop for Newbie ya Kak Nung. Lanjut ke pertanyaan Kak Diah. Kalau kita live apa bisa dapat cuan meskipun yang nonton cuma 3-4 orang? Bisa banget. Kadang orang itu kalau udah nonton live dan udah tahu kalau kita jualan, itu misalkan ada produk yang kebetulan di kita itu sedang ada diskon atau memang lagi nyari produk itu biasanya walaupun nonton cuma semenit 2 menit dia langsung check out gitu. Habis check out dia pergi itu ada.
gitu. Jadi jangan fokus ke 3 sampai 4 orangnya gitu. Soalnya kadang 3 sampai 4 orang itu kan ganti-ganti, nggak hanya si A, si B, si C gitu. Jadi masih ganti terus. Lanjut Untuk pertanyaan Kak masalah Zia, beli kan kalau nggak bisa. suara diredam kalau suara diredam itu kenapa ya Kang? Gitu. Jadi suaranya dibisukan itu loh Mas. Oh, gitu. Jadi suara ya atau sound yang ada di TikTok itu memang tidak semuanya bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa sound yang memang dilindungi ya secara hak cipta. Nah, terutama ini yang sering sekarang terjadi itu ketika teman-teman ngedit kontennya lewat capcut ya, lewat capcut. Ini sudah banyak laporan. Jadi konten yang kita edit dari aplikasi capcut kemudian kita posting langsung ke TikTok itu biasanya suaranya kena kena redam atau suaranya dihapus kayak gitu. Nah, entah kenapa kalau seperti itu, saya kurang tahu, tapi eh, perubahannya sudah nampak. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman, misalkan ya, contohnya misalkan apa namanya ngeditnya lewat capcut, saran saya itu ya di ini dulu, dinolkan aja volumenya, dihilangkan suaranya, nanti kita pakai musik yang ada di TikTok, kan gitu. Nah, biasanya musik-musik yang kemudian kena hapus itu musik yang di dalamnya ada hak cipta dan yang kedua musik yang katakanlah kurang sopan. Kayak dulu ya, overdosis, lagu overdosis. Itu rame. Ketika pertama keluar di TikTok itu rame, lagu overdosis. Tapi lama-kelamaan ternyata lagu ini katakanlah nggak sopan katanya TikTok. Akhirnya dihapus. Ada beberapa konten saya kalau nggak salah 3 itu kena hapus juga. Padahal pas awal-awal muncul itu aman-aman saja. Rame memang overdosis itu ya. Kan sampai ada ini juga sampai masuk ke konten yang trending waktu itu, naik ke atas. Itu ada gerak-gerakannya juga kayak gitu. Habis dah nggak ada pertanyaan. Ya, udah. Tinggal terakhir Karo Live tapi nggak ada barangnya gimana ya Kang? Live ada barangnya. Bisa pakai barang yang ada di rumah. Bisa pakai barang yang sudah ada di. Sepertinya topi ini. Topi ini saya beli gini, beli di waktu nganterin anak-anak ya, nganterin keluarga main ke pantai kalau nggak salah, ikut nganterin aja. Kemudian kok ada topi bagus ya udah beli. Nah, dengan kita kemudian saya cek di TikTok Shop ada ya udah dimasukin keranjang aja gitu, dimasukin keranjang. Jadi ketika kita sudah pakai barang terlalu lama dan kita ngerasa nyaman itu pembeli kayaknya lebih percaya daripada yang kita baru dapat produknya baru make kita sok-sok sok-sok ini bagus gitu, pembeli kurang kurang ini karena konten TikTok itu kan basisnya video apalagi live gini kan basisnya video, jadi penonton benar-benar melihat kita secara real ya. Itu salah satu tip aja sih gitu. Dan mestinya ada juga cara yang lain, jadi gak harus pakai produk kan ya Pak ya, bisa ngobrolin yang lain, kita gak harus ngobrol jualan kan, tapi keranjangnya kita isi kayak gitu. Itu ya salah satu trik. Lanjut di ini aja lah di WA gitu untuk tips yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih mawar. Ini terakhir, benar-benar terakhir nih. Dari Teh Yon. Ini terakhir, habis ini kita close ya teman-teman. Jadi apakah kalau kita menghapus video-video kita yang sudah lama, itu apakah kena pelanggaran? Ini terakhir, habis ini kita close, lanjut ke WA ya teman-teman. Siapa yang jawab ini? Yang jawab Baratna. Mas Mahbub dong. Saya yang jawab. Mas Mahbub. Apakah kalau kita menghapus kalau video tilang-tilang itu Mas Mahbub? Penilangan, guys. Apakah kena pelanggaran? Ya. Jadi gini ya, konten kita yang sudah kita posting itu setiap konten itu sudah ada algoritmanya. TikTok itu membaca ketika kita posting, ini konten kategori apa, sama TikTok langsung dicarikan algoritmanya. Makanya ketika mau dihapus oleh TikTok dikasih peringatan,
kalau ini dihapus akan begini begini begini. Ada peringatan dari TikTok gitu. Nah, artinya gini, kita yakin mau menghapus beneran apa enggak? Mau hapus beneran apa enggak? Kalau dihapus beneran, maka yang aktivitas yang terlibat dalam konten ini juga akan dihapus gitu. Artinya kalau masalah pelanggaran nggak apa-apa, dihapus nggak apa-apa. Konten lah ini sepi dihapus atau disembunyikan saja juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma algoritmanya otomatis terhenti oleh TikTok, udah nggak di-push lagi, nggak didorong lagi, udah sampai situ aja kayak gitu. Sampun. Sudah. Monggo closing statement-nya, Mas. Waduh, ini iki bingung aku lek closing statement. Sampai anak lah. Loh, ya Mas Mahfud aja nggak apa-apa. Lah kan tadi udah dibuka, sekarang ditutup gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini udah sekitar hampir 1 jam ya kita bersama sharing. Jadi tadi ketika dibuka udah banyak pertanyaan sekali. Ya, artinya memang untuk masalah TikTok Shop ini kayaknya kita perlu banyak belajar ya. Perlu banyak belajar dan bertukar pengalaman karena kenapa? Karena TikTok Shop di Indonesia itu masih baru, teman. Saya dan Baratna juga masih belajar ya, terus mengikuti update dari TikTok Shop. Ya, terus mengikuti update dari TikTok Shop. Kenapa ya? Biar gak ketinggalan, karena bisa jadi informasi yang saya sampaikan hari ini akan berubah bulan depan. Oleh karena itu eh, sudah sepantasnya ya kalau kita pengen terjun di TikTok ya, kita harus selalu mengikuti update-nya. Seperti itu ya teman. Nah, semoga acara yang saya adakan, acara belajar bareng ya, saya adakan bersama Baratna ini, baik itu di grup PA ataupun di secara live seperti ini ataupun di kelas, bisa bermanfaat buat kita semua dan tentunya semoga menjadi wasilah bertambahnya ilmu, juga bertambahnya teman-teman silaturahmi dan juga bertambahnya rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan sampai jumpa di acara live berikutnya dengan topik yang sama tentunya, dan semoga nanti banyak teman-teman yang juga banyak merasakan keberadaan acara live seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Salam santun dari Jember. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Matur nuwun Baratna, Rawi, sampai jumpa Oke, bulan depan sami-sami. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.